Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbahagia dan selamat menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama melanjutkan aktivitas dan juga kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk merenungkan dan menggumuli sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur di pagi ini, Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat-berkat yang selalu baru ya Bapa. Dan biarlah kuasa-Mu yang terus menerangi kehidupan kami, kuasa-Mu yang terus menuntun kehidupan kami, agar setiap perjalanan kehidupan yang kami lalui, penyertaan dan hikmat Tuhan yang memimpin kami semua. Bapa, biarlah firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan di pagi ini, boleh terus menerangi kehidupan kami dan menuntun kami di jalan hidup yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan di pagi ini saya ambil dari kitab Ester, pasalnya yang kedua, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian sabda Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Selama anak-anak darah dikumpulkan, untuk kedua kalinya Mordekai duduk di pintu-pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kita menyaksikan suatu kejuaraan, suatu pertunjukan, suatu festival, atau suatu acara yang membutuhkan suatu perhatian yang serius untuk mencari orang yang terbaik dari sekian banyak orang. Ketika sudah didapatkan orang yang terbaik dari sekian banyak orang, tentunya yang menjadi juara ini akan terkenal. Yang menjadi juara ini akan populer, bahkan tidak segan, ia akan mengungkapkan tentang identitasnya, tentang siapa dirinya, bahkan dari latar belakang seperti apa, sehingga ia berhasil menjadi juara dalam suatu kejuaraan ataupun suatu kontestasi tersebut.
Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang sangat menarik ketika kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita menyaksikan bahwa Esther adalah salah satu kontestan orang-orang yang akan dipilih oleh Raja Ahasiweros untuk menggantikan Permaisuri, karena ia mendapati bahwa Ratu Wasti harus digantikan dengan orang lain karena ia tidak menuruti titah raja pada waktu itu. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya Esther yang tadinya adalah orang buangan yang diasuh oleh Mordekai, dan ia sudah tidak memiliki orang tua dalam catatan Alkitab. Tiba-tiba ketika ada pemilihan ratu untuk menggantikan Ratu Wasti, ia terpilih menjadi ratu yang disukai oleh Raja Ahasiweros dan dianugerahi suatu kehormatan untuk menggantikan Ratu Wasti di dalam kerajaan, di istana Raja Ahasiweros pada waktu itu. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun ada sesuatu yang menarik di dalam cerita ini. Walaupun Esther dari satu sisi ia sudah menjadi orang yang terkenal di wilayah kerajaan Ahasiweros, ia merupakan orang yang terpilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti pada waktu itu, tetapi ia pun juga memilih untuk menyembunyikan latar belakangnya, untuk menyembunyikan identitasnya, untuk menyembunyikan latar belakang kebangsaannya pada waktu itu. Nah, dan di sini itu merupakan suatu nasihat dari Mordekai yang mengasuh dia selama ia tinggal di wilayah kerajaan Ahasiweros sebagai orang buangan pada waktu itu. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan yang menarik adalah di sini Esther juga menuruti apa yang disampaikan oleh Mordekai untuk tetap menyembunyikan identitasnya sebagai bangsa Yahudi yang merupakan orang-orang buangan di wilayah kerajaan Ahasiweros pada waktu itu. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu sikap yang sangat luar biasa perlu kita contoh. Sekalipun ia adalah orang yang hebat di wilayah kerajaan Ahasiweros, tetapi ia memilih untuk tidak terkenal, untuk biasa-biasa saja, untuk menyembunyikan apa yang secara umum oleh orang-orang ingin ditonjolkan. Ini menunjukkan suatu sikap yang rendah hati. Ini menunjukkan suatu karakter yang indah dan baik yang ada pada Esther. Sekalipun ia juga sudah terangkat derajatnya menjadi orang yang sangat penting di wilayah kerajaan Ahasiweros, tetapi ia juga tetap menuruti orang yang selama ini mengasuhnya, dan ia tetap mendengarkan nasihatnya. Sesuatu yang indah. Terkadang ini prosesnya Tuhan itu sesuatu yang sungguh luar biasa dan membutuhkan suatu hati yang siap untuk dibentuk, untuk dibangun, untuk mendengarkan nasihat dari orang-orang yang mengasihinya. Esther mau mendengarkan itu, sekalipun ini juga ia tidak semakin dikenal oleh bangsanya, dikenal oleh orang banyak tentang latar belakang kebangsaannya, tetapi ia tidak mempersoalkan.
Ia lebih menyembunyikan identitas tentang kebangsaannya, dan ia tetap menuruti nasihat dari orang yang selama ini mengasuhnya. Sikap yang rendah hati, sikap yang terpuji, sikap yang mau taat kepada suatu nasihat yang ditunjukkan oleh Ester dalam mendengarkan nasihat Mordekai pada waktu itu. Nah, lalu bagian yang kedua kita juga melihat dalam ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Di sana diceritakan ketika Mordekai duduk di pintu gerbang, ia mendapati dua orang sosok sida-sida penjaga pintu di kerajaan Ahasiweros yang memiliki niat jahat karena sakit hati kepada Raja Ahasiweros dan ingin membunuh raja, merancangkan suatu siasat, memiliki niat jahat kepada raja, dan ini diketahui oleh Mordekai. Dari satu sisi yang lain, Mordekai melihat suatu tindakan orang yang membahayakan, dan ia melihat itu, ia berani bersikap dengan bijaksana dan berani bertindak mengungkapkan suatu kejahatan yang dilakukan oleh Bigtan dan Teres pada waktu itu. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika banyak orang menyaksikan suatu tindakan yang jahat, ketika ia melihat, ia berpikir berulang-ulang mau bersikap seperti apa, mau mengamankan dirinya atau berani mengambil resiko melawan kejahatan itu. Mordekai dari satu sisi adalah orang buangan. Ia di sana di wilayah kerajaan Ahasiweros tidak memiliki pengaruh apa-apa pada waktu itu. Ia melihat Bigtan dan Teres adalah seorang penjaga pintu gerbang kerajaan pada waktu itu. Otomatis kalau kita melihat statusnya, mereka berdua lebih tinggi daripada Mordekai. Tetapi Mordekai sebagai orang buangan yang menyaksikan siasat jahat itu, ia berani bertindak dan mengungkap suatu kejahatan itu dan dilaporkan kepada Ester supaya itu ditindaklanjuti dan diungkap. Dan ternyata ketika diungkap dan dinyatakan benar melalui penyelidikan pada waktu itu, ternyata Bigtan dan juga Teres ingin mencelakakan raja, sehingga ia pun juga harus menerima hukuman pada waktu itu. Dalam catatan di sini, Ester mengungkapkan itu dan menyampaikannya untuk Mordekai di hadapan raja. Peristiwa itu dicatat dalam kitab, dalam catatan raja pada waktu itu. Namun kalau kita perhatikan di sini, Mordekai belum mendapatkan imbalan apa-apa. Ia melakukan suatu perbuatan melawan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Bigtan dan Teres itu dengan berani, sekalipun pada waktu itu ia tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Ia tidak mempersoalkan, ia melakukan sesuatu yang baik untuk menyelamatkan Raja Ahasiweros pada waktu itu dari kejahatan yang akan dilakukan oleh Bigtan dan Teres. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menyaksikan kejahatan, menyaksikan orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapan kita. Seringkali banyak orang memilih untuk mencari yang aman, tidak berani nanti ketika bertindak akan menghadapi suatu resiko sehingga lebih
lebih amannya sudah didiamkan atau tidak berani bertindak, membiarkan kejahatan itu berlangsung sehingga ia lebih memilih jalan yang aman. Tetapi di sini kita dapat melihat Mordekai berani bertindak melawan kejahatan itu. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan polanya Tuhan di dalam membentuk karakter umat yang dikasihinya itu melalui suatu peristiwa yang dapat disaksikan secara umum dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang diungkapkan di sini oleh Mordekai mengungkapkan suatu kejahatan yang akan dilakukan oleh Bigtan dan Teres di hadapan raja. Kalau kembali kepada bagian yang lain, kita melihat Yusuf ketika ia harus menerima hukuman karena ia berbuat benar, karena ia menolak kejahatan yang dilakukan oleh istri Potifar terhadap dirinya. Ia harus mendekam di dalam penjara. Bahkan ketika di dalam penjara, ia bertemu dengan juru minum dan juru roti raja yang sama-sama mendekam di dalam penjara itu. Ia dapat mengungkapkan apa yang akan terjadi pada mereka berdua. Dan ketika ia dapat mengungkapkan itu dengan benar, ia segera dilupakan oleh juru minum yang dikembalikan kepada jabatannya semula. Sementara juru roti harus dihukum oleh Raja Fir'aun pada waktu itu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama Yusuf pada waktu itu sudah mengungkapkan apa yang terjadi pada juru minum. Setelah itu ia dilupakan begitu saja. Mordekai juga ketika mengungkapkan suatu tindakan yang dilakukan oleh Bigtan dan Teres, ia seolah-olah juga hanya dicatat di buku sejarah raja tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika kita melihat pada ayat-ayat selanjutnya, ketika Raja Ahasiweros tidak dapat tidur pada suatu malam, ia membuka catatan-catatan dalam buku sejarah kerajaan pada waktu itu. Ia mendapati peristiwa ini ketika Mordekai mengungkapkan suatu kejahatan yang dilakukan oleh Bigtan dan Teres. Bahkan disinilah yang mengangkat selanjutnya Mordekai menjadi orang yang penting di dalam sejarah kerajaan Ahasiweros pada waktu itu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertindak benar di hadapan Tuhan itu memang seringkali kita juga diperhadapkan dengan suatu risiko. Tetapi ketika kita berani bertindak dalam kebenaran bersama dengan Tuhan, mengungkapkan kejahatan, mengungkapkan apa yang harus diungkap, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan turut bekerja di dalam semua proses kehidupan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ketika seseorang berani hidup dalam kebenaran, berani berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan berani menghadapi setiap kejahatan dengan sikap yang benar, maka Tuhan sendiri yang menyertai, yang akan membawa orang itu dalam prosesnya Tuhan. Dan orang yang benar di hadapan Tuhan itu suatu saat akan diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang mulia di hadapannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui bagian firman Tuhan ini, kita sebagai orang-orang percaya dimanapun kita berada, mari kita berani bertindak dengan benar. Kita tidak perlu ingin menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang ternama,
Terkadang kita itu tidak penting apa yang harus kita pamerkan kepada orang lain. Kita biasa-biasa saja seperti Esther yang lebih suka mendengarkan nasihat Mordekai untuk menyembunyikan identitasnya, walaupun ia adalah orang yang sangat penting di kerajaan Ahasiweros, tetapi ia menikmati semuanya itu. Sikap yang rendah hati, sikap yang mau tunduk pada nasihat. Dan kita juga belajar dari keteladanan Mordekai yang berani bertindak dengan benar, berani menyikapi kejahatan dengan sikap yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita menghidupi firman Tuhan ini dimanapun kita berada, Tuhan sendiri yang akan terus memproses kehidupan kita dan membawa kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di pagi ini kami dapat bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang menerangi kami, Roh Kudus yang memberikan hikmat dan yang terus memimpin kehidupan kami, sehingga kami di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah dengan pertolongan Tuhan kami dapat bertindak dengan bijaksana, dapat bertindak dengan tuntunan dan hikmat Roh Kudus, agar kami dapat bertindak, dapat bersikap seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menjalankan aktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.